Halo speed lover, kembali dengan saya Sibo. Oke, di video kali ini saya mau sebentar. Waduh, liquidku. Oke, di video kali ini saya mau ngasih apa namanya? Ngasih tutorial ya. Tutorial ini si Supra X atau Honda Supra X atau Honda Supra C100. Ini mesinnya itu kemelotak. Jadi kita lihat ya, dengerin suaranya dulu. Seperti ini, fokus. Walah, kok ngelos? Oh, ini ngelos ya. Ini paling giginya nggak ada ini. Yes. Nah ini ya, suaranya pating kletek seperti itu. Suaranya kletek-kletek, nanti kita bongkar penyakitnya apa ya. Tapi kalau dilihat dari suaranya itu, ini pistonnya udah ngantong, udah minta diganti baru sekernya. Nanti bisa kita oversize ya, kalau masih bisa di oversize. Ini katanya nih sebelumnya tuh masih halus suaranya, cuman apa namanya, pas dipakai jarak jauh itu tahu-tahu nih mesinnya apa ya namanya, tahu-tahu tuh kayak ngadat loh, ngadat kayak seker ngancing loh teman-teman. Langsung mati mendadak. Kemudian tuh di starter nggak mau, nunggu dingin, di starter lagi baru bisa nyala. Terus kemudian suaranya keluar itu tadi, meletek tadi. Oke teman-teman, ini Honda Supra C100. Kita langsung aja tutorial. Sementara kita tutorial servis besar ya, jadi kita hanya bongkar head cylinder, block cylinder, belum belah mesinnya. Tapi kita cek kalau misalkan nanti hanya pistonnya saja yang rusak, jadi kita hanya servis besar. Cuma nanti kalau sama si stang pistonnya, berarti kita harus overhaul atau belah mesin. Oke teman-teman, kita langsung aja, jangan kemana-mana, pantengin terus saja. Oke teman-teman, pertama-tama kita bongkar bodi dulu ya. Ini bodi sayapnya kanan kiri, kemudian nanti kita bongkar ini apa namanya, ya, bodi tengahnya. Dan nanti kita lepas knalpot, karbu, box filter. Nanti kita juga tap oli, nanti olinya sekalian kita ganti yang baru. Oke, kita langsung aja proses pembongkarannya. Oke, ini apa namanya? Saya zoom dulu. Ini sepertinya sudah dol ya. Ini udah ganjelan seng. Nanti kita membongkarnya pelan-pelan, takutnya nanti thread yang ada di head silindernya ini bisa rusak ya. Jadi ini kemungkinan udah rusak. Kemudian di baut nggak mau kenceng kan, ini diganjel seng supaya pas saat mau pembautan bisa kenceng
kenceng, cuman kalau pakai cara ini tuh nggak sembuh ya. Lebih baik ini dilepas, dibikinkan ulir baru di tukang bubut seharusnya ya. Kalau ini mah pakai cara apa namanya, cara solusi mepet, pakai ini sih. Sebaiknya dibikinkan ulir baru. Oke, kita langsung lepas aja karbunya. Terus nanti kemudian kenapa kita lepas, setelah itu kita langsung lepas bagian head cylinder dan bolok silindernya, langsung aja. Oke teman-teman, di sini saya kasih tips ya, pembakarannya bagus tuh seperti ini. Nah ini ya, pembakaran bagus seperti ini, harusnya warnanya coklat-coklat ya. Ini tanda pembakaran yang bagus. Jadi teman-teman kalau pasang karbu yang besar-besar 24 mili, 26 mili, 28 dan seterusnya, sebisa mungkin hasil setelannya seperti ini ya, hasil pembakarannya pada busi seperti ini. Jadi tandanya spionnya sudah pas semua antara PC dan MC nya seperti itu ya. Oke, kita langsung bongkar head silindernya. Oke teman-teman, aduh, astaga. Oke teman-teman, di sini semua tutup klep ya, tutup klep atas bawah, kemudian tutup gigi timing sama tutup sebelahnya, ini namanya apa lupa. Sudah kita lepas atau sudah kita kendorkan dan sudah kita lepas, kita langsung pelepasan head cylinder ya. Seperti biasa, untuk melepas head cylinder itu teman-teman harus mengtopkan dulu gigi timingnya. Jadi intinya knocken berada di proses kompresi. Jadi di sini ada titik. Bentar ya, ini saya topkan dulu aja. Iya. Semoga kelihatan ya. Saya terangin dulu aja. Malah dipetengin. Ya, ini ya. Di bagian sini ini ada titik top. Titik top teman-teman sejajarkan pada coakan yang ada di head silindernya ya. Ini kalau dari depan nggak terlalu kelihatan ya. Nanti kalau teman-teman lihat dari samping nanti kelihatan sini coakan. Kemudian sejajarkan. Setelah itu teman-teman mulai melepas baut gear timing, kemudian teman-teman mengendorkan setelan klep atau adjuster klepnya. Setelah itu keempat mur headnya kita lepas, dan ini bautnya juga kita lepas, dan ada baut lagi di belakangnya ini ada bautnya, kita lepas. Kemudian kita lepas semua
head silindernya dan kita lihat kondisi pistonnya. Oke, kita langsung prosesnya ya. Oke teman-teman, di sini ada kesalahan masang ya. Jadi berarti ini sebelumnya sudah pernah di servis besar ya. Sebentar, kok kurang terang lagi nih. Oke, ini sepertinya sudah pernah di servis besar. Di sini kelihatan ya nih, sekarang udah ngancing. Ini kesalahannya pada saat masang bosnya ini ya. Ini ada bos. Ini bukan di sini lokasinya, tapi di sini. Bosnya nih, bos blok namanya ya. Ini lokasinya bukan di sini, tapi di sini. Ini nggak bisa dilepas. Oke, nanti kita agak sedikit pakai kekerasan ya, supaya bisa dilepas. So. Oke, ini dia bosnya nih. Kayaknya bisa dilepas seperti ini ya bosnya. Nah ini lokasinya bukan di situ, tapi di sini nih hilang ya. Satunya di sini, satunya di sini. Oke, kita langsung lepas saja. Oke, di sini ini kelihatan ya. Ya ini dia, ini pistonnya sudah wancing. Ini katanya yang punya motor sih olinya rutin, tapi kenapa ya bisa ngancing ini? Oke, nanti kita cek aja apakah stangnya juga ikutan kena atau tidak. Oke, ini ya teman-teman, ini kancing pennya tadi kalau saat melepaskannya takutnya nanti kalau dicongkel pennya ini cepat masuk ke dalam mesin ini malah berabe. Teman-teman harus belah mesin gara-gara hal sepele seperti itu. Oke, ini kita lepas dulu, cuma kok ini pennya agak seret ya, kita pukul dari sebelah sana ya. Oke teman-teman, sini kita sudah lepas semua ya. Ini sudah kita lepas semua. Ini kita cek dulu stangnya masih aman apa enggak.
Oke, ini stangnya masih aman, jadi kita nggak perlu belah mesin ya, atau nggak perlu overflow. Jadi memang si shakernya ini atau si pistonnya ini tuh nguantong atau nguancing, sudah ngancing. Oke, kita lihat kerusakannya ya, seperti ini. Iya. Oke, kita langsung ke pistonnya dulu. Ini dia, nih pistonnya nih ya, sudah ngancing ya. Bagian atas nih, ini bagian bawah, ini hasil ruang bakarnya ini basah oli ya. Ini besar kemungkinan seal cap bocor. Kalau enggak, ini kualitas ringnya sudah jelek. Nanti kita bersihkan. Ini udah oversize berapa ya? Oke, ini pistonnya ya ternyata ini udah pernah diganti. Ini pakai piston Aspira. Berarti ini udah oversize ya, tapi nggak tahu, ini kita bersihkan dulu. Kita lihat, oh ini udah oversize berapa. Kemudian kita lepas dulu ini ini kita lepas head silindernya. Oke, ini dia, ini nokennya kita cek dulu lakernya kenapa enggak. Oke, sepertinya masih aman, dan di sini enggak ada semacam cacat ya. Jadi memang olinya, kebetulan olinya ini rutin diganti. Kemudian untuk head silindernya pun juga tidak ada masalah apa-apa, paling kita ganti seal clubnya aja, kemudian nanti kita sekur. Nih di ruang bakarnya pun oli ya, basah oli. Ini kemungkinan seal clubnya juga minta baru. Nih kok kayak ini ya, retakan ya. Oke, ini sepertinya ini sudah pernah rusak ya. Ini nggak tahu rusak apa, ini rusak karena dicongkel atau gimana, nggak ngerti ini. Jadi kita bersihkan aja, kita lihat rusaknya kenapa. Oke, dan kita lihat kondisi, ini jelas ya, piston kena otomatis, kondisi boring pun juga rusak parah. Ya, terutama bagian atas tuh udah beset udah ya, sudah beset ya tuh. Oke, ini untuk bagian bawah aman ya, memang untuk yang bagian atasnya ini tuh udah baret parah. Oke, nanti kita bersihkan, nanti kita oversize saja ya. Kebetulan stangnya masih aman, jadi kita nggak belah. Jadi memang penyakit utama pada nih pistonnya sudah ngancing. Ini kalau kita bersihkan ya, kita ringnya piston kita copot. Ini pistonnya ini kita masukin udah plung, nggak seret lagi, tapi plung. Jadi pistonnya terhadap boringnya sudah kocak. Oke, sini kita langsung pembersihan ya. Jadi sebelum pembersihan saya mau foto-foto dulu laporan sama yang punya motor ini. Kemudian nanti kita kita hitung-hitung biayanya berapa. Oke, untuk proses pembersihan kita lompati aja nanti biar gak kelamaan durasi videonya. Langsung kita proses pembelanjaan, kemudian nanti ada proses pengkolteran ya, untuk pembesaran pistonnya ini seperti itu. Terus udah, kita langsung bagian selanjutnya aja. Ini kebetulan kita langsung kita bagi dua part ya, kemungkinannya agak lama, jadi kita bagi dua part. Oke teman-teman, kita langsung cus ke bagian pembersihan, terus kita lompat ke bagian pengenalan sih. Ya udah gitu aja lah. Oke.